ke-19. Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Sudah semuanya? Amin. Ya, mari kita baca bersama-sama, baca pelan-pelan sambil dipahami, dimengerti. 1, 2, 3. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi dengan dan dalam merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencuri. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, di surga dan kamu tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Karena di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya gelap itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Judulnya hal mengumpulkan harta. Ada yang tidak suka harta di sini? Ada yang tidak suka harta di sini? Semua orang pasti suka dengan harta. Harta secara manusia, secara daging itu membuat senang, senang, lupa akan hal-hal yang lain, inginnya cuma bersenang-senang saja. Coba kalau kalian punya uang banyak, seneng dah? Kepinginnya apa aja? Masih kepingin apa aja? Beli ini, beli itu, kepingin main ke sana, main ke situ, pokoknya menyenangkan hati sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Karena apa? Di bumi kengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Firman Tuhan katakan jangan mengumpulkan harta. Suatu saat Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita mendapatkan berkat yang banyak, dipercayakan oleh Tuhan, harta yang banyak. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan jangan mengumpulkan harta di bumi. Karena apa? Di bumi kengat dan karat merusakkan dan pencuri mencuri. Orang banyak bingung, orang banyak hartanya bingung mau taruh uang di mana. Taruh uang di bank juga ada pencurinya. Dikira tidak ada pencurinya, banyak terjadi pembobolan. Bisa uangnya banyak hilang. Taruh di rumah juga diincar sama pencuri. Itu sebabnya Tuhan katakan jangan kumpulkan harta di dunia. Dan juga kenapa Tuhan tidak kasih kita kumpulkan harta di dunia? Karena coba kalau kita punya harta di mana, pasti hati kita itu cenderung ke harta kita. Kalau kita punya uang banyak, pasti pikiran kita, uangku banyak, besok aku mau beli apa ya? Besok aku mau pergi kemana ya? Pasti cenderung gitu, Tidak lagi kita memikirkan hal-hal tentang Tuhan, hal-hal tentang surga. Tak ada dalam pikiran kita kalau uang kita banyak. Tetapi di sini Tuhan katakan apa? Kumpulkanlah harta di surga, karena di mana hatimu berada dan di mana hartamu berada, di sana hatimu berada. Apa maksudnya kumpulkan harta di surga? Bila Tuhan percayakan kepada kita berkat yang banyak, berkat yang berkelimpahan, kita tidak boleh menutup mata hati, kita tidak boleh menutup mata kita dengan sekeliling kita. Banyak orang masih membutuhkan pelayanan pekerjaan Tuhan, misi-misi ke desa-desa, banyak yang membutuhkan uang, perlu banyak uang. Kalau orang sekarang, manusia sekarang, kebanyakan orang yang tidak di dalam Tuhan, orang yang tidak mengasihi Tuhan,
Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kepada kita berkat yang lebih dari apa yang kita butuhkan, ya tanya Tuhan. Ya, kita harus tolong siapa, kita harus bantu siapa. Ya, kalau kalian misalnya persembahan di gereja lagi ibadah, gitu, kadang kan banyak orang bersungut-sungut. Persembahan lagi, dipakai apa sih uangnya? Sebetulnya itu kan kita menabur, menaruh berkat kita di surga. Untuk apa persembahan itu? Ya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Memangnya listrik tidak pakai uang untuk bayar? Memangnya air tidak pakai uang untuk dibayar? Gitu ya kan? Nah, justru itu dah, uang itu untuk itu. Nah, kalau misalnya kita memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di desa, ya kita tidak bisa pergi kemana untuk beritakan Injil, tetapi uang yang kita punya, harta yang kita punya bisa dipakai untuk itu kita sudah masuk di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, itu sudah bagian dari firman Tuhan, katakan kumpulkan harta di surga. Satu saat kalau Tuhan percayakan kita berkat yang berlimpah, ingat, bukan untuk diri kita sendiri. Jangan kumpulkan harta di dunia, tetapi berikan itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Ya, banyak orang yang membutuhkan. Hari-hari ini banyak orang yang tidak bisa makan. Kita mesti bersyukur, ya. Setiap hari bisa makan berapa kali? Ada yang tidak bisa makan di sini? Bersyukur. Itu berkat daripada Tuhan, karena ada orang yang Tuhan percayakan berkat, dia mengingat ada orang yang membutuhkan juga berkat makanan. Ya, kita bagian dari orang yang menerima berkat daripada Tuhan, yang berkat dipercayakan kepada orang lain. Demikian juga nanti kalau Tuhan percayakan kepada kita berkat, kita pun melakukan hal yang sama. Ingat, jangan ingat diri kita sendiri. Jangan kumpulkan harta untuk diri kita sendiri. Jangan kumpulkan harta di rumah. Jangan kumpulkan harta di bank. Suatu saat duit tidak bisa diambil di bank. Ya. Amen. Karena ada persyaratan-persyaratan yang membuat kita tidak akan melakukan hal itu. Ya. Jadi sekarang kalau dipercayakan berkat-berkat, pergunakan itu untuk apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Ada yang tidak punya mata? Semua punya mata. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Mata adalah pelita tubuh. Kalau tidak punya mata, jalannya meraba-raba, bisa jatuh, bisa kegot, bisa terpelanting kemana-mana. Ya. Makanya dikatakan mata adalah pelita tubuh. Di sini juga bisa dimaksudkan adalah mata rohani kita. Amin. Bisa renungkan kalau mata rohani kita gelap. Iya. Tidak ada firman Tuhan di dalamnya. Tidak ada pujian di dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita renungkan? Apa yang bisa kita pikirkan? Ya. Rohani kita tidak akan melihat terang kegelapan yang ada. Ya. Yang kita pikirkan hanya hal-hal dunia. Kegelapan bicara tentang dunia. Ya. Itu sebabnya penuhi mata rohanimu dengan firman Tuhan, dengan perkara-perkara surga. Pikirkan, renungkan tentang perkara-perkara surga, sehingga mata rohani kita tidak gelap, tidak nyeruduk sana nyeruduk sini. Ya, sama seperti mata tidak melihat, begitu juga kalau rohani kita gelap, buta, maka kehidupan kita pasti duniawi. Ya. Duniawi. Hari-hari ini, ya, iblis menyodorkan banyak-banyak hal untuk membuat
jauh daripada Tuhan. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, ya. Dia geser kita untuk tidak mencari Tuhan. Dia buat kita banyak membuang waktu. Sudah sering dikatakan. Kita banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Itulah yang membutakan mata rohani kita. Kalau kita banyak baca firman, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka mata rohani kita akan menjadi terang. Kita akan mengerti apa rencana Tuhan atas hidup kita ke depan. Kalau mata rohani kita terang, kita banyak baca firman, dengar firman, banyak merenungkan firman, banyak memuji Tuhan, maka hikmat Tuhan akan turun atas hidup kita sehingga kita tidak salah di dalam mengambil keputusan di dalam kehidupan kita untuk masa depan kita. Contohnya kalian yang misalnya tamat SMA, kalau kalian melekat dengan Tuhan, ya mata rohanimu tidak gelap, engkau akan diberi kalau Tuhan bersama. Engkau akan mendengar suara Roh Kudus berbicara, engkau harus kemana sekolah. Ya. Kalian juga yang masih SMP, mau ke SMA, harus ambil kemana? SMK, SMAK, SMKK, itu kemana? Melekat dengan Tuhan. Ya. Terangi mata rohani kita dengan firman Tuhan, ya. Sehingga kita tidak salah di dalam mengambil keputusan, ya. Tidak salah di dalam langkah, tidak hidup sesuka hati. Kalau mata rohani kita terang, kita tidak akan hidup sesuka hati. Pasti kita akan selalu berpikir tentang apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tidak lagi saya, tidak lagi, tetapi Tuhan mau aku bagaimana ya? Tuhan mau aku lakukan apa ya? Renungkan firman Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan. Ya. Sebab kalau mata rohani kita gelap, ya, dikatakan jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu, ya kan? Yang dilihat hanya semua yang tentang duniawi. Itu sebabnya terangi mata rohani kita dengan firman Tuhan, dengan segala hal tentang perkara-perkara surga, sehingga perjalanan kehidupan kita tidak tersesat. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada itu identikan dengan uang. Jadi Tuhan membandingkan dirinya itu dengan uang. Jadi Tuhan menginginkan kita mengabdi kepada hanya satu, pilih salah satu, Tuhan atau mamon, Tuhan atau uang, kan bukan pilihan kita. Ya. Coba aja sekarang pikirkan, kalau kita ini misalnya kerja di dua perusahaan, bingung nggak kira-kira? Ya kan? Bingung nggak kira-kira? Padahal kita dituntut untuk memiliki loyalitas kesetiaan, ya, untuk satu perusahaan. Ya. Jadi susah. Itu sebabnya kenapa Tuhan suruh tentukan satu-satu. Kamu mau ikut Tuhan atau kamu mau ikut dunia ini? Di dunia ini hanya ada dua pilihan. Dalam kehidupan kita ada dua pilihan. Tuhan atau dunia. Kalau ikut Tuhan, kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. 100%. Firman Tuhan ada katakan jangan suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku dimuntahkan. Artinya cinta Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan sekarang ke gereja, begitu keluar dari gereja sudah lupa firman Tuhannya apa. Sudah duniawi lagi yang dipikirkan. Yang dipikirkan tentang apa tadi permainan gamenya ya. Sampai di mana tadi ya filmnya ya ceritanya.
Coba begitu keluar juga masih tetap direnungkan firman Tuhan yang disampaikan tadi. Sama apa itu akal? Tuhan bilang apa? Tuhan mau kita lakukan apa? Gitu. Kurangi mata secara jasmani untuk melihat hal-hal yang kalian pegang itu hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tentang duniawi. Pergunakan mata untuk melihat hal-hal tentang Tuhan, tentang surga. Sehingga mata rohani kita tidak buta. Sehingga semakin hari hati kita ini semakin mencintai Tuhan. Sebab orang yang setengah-setengah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Tuhan bilang panas-panas, dingin-dingin. Artinya kalau cinta Tuhan, cinta Tuhan. Full. Lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk hal dunia, no. Gitu. Jaga telinga, jaga mata. Jaga hati, jaga pikiran. Yang terutama jaga mata. Dari mata itu timbul segala hal. Ya. Mau yang duniawi, mau yang rohani, tinggal pilih. Mau hidup berkenan kepada Tuhan atau mau tidak berkenan kepada Tuhan, itu pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa. Mulai sekarang makanya dikatakan setiap kali kita mendengar firman Tuhan, buat keputusan di dalam diri kita. Buat keputusan dalam diri kita, jangan sampai sudah pada waktunya Tuhan, ternyata kita tidak ada di hatinya Tuhan. Jadi buang-buang waktu, duduk di sini, bangun pagi-pagi, tetapi tidak ada di hatinya Tuhan. Itu sebabnya buat keputusan sangkal diri, pikul, salin. Artinya segala hal yang menyenangkan daging kita ini dibuang. Karena kalau tidak kita salibkan keinginan kesenangan daging kita ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak diterima sama Tuhan. Jadi belajar hal-hal yang membuat hatimu senang dengan dunia ini, matamu senang dengan dunia ini, telingamu senang dengan dunia ini. Buang, karena hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kasih batasan 70. Tetapi Tuhan punya waktu sendiri untuk masing-masing kita. Kita tidak tahu waktunya kita kapan. Itu sebabnya buat keputusan di dalam diri kita selagi ada kesempatan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Sebab kita hidup tidak di dunia ini selamanya. Kalau kita mati, hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita akan bertemu Tuhan. Kalau hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak akan ketemu dengan Tuhan saat waktunya telah tiba. Ya, Tuhan beri kita pilihan dua. Ya, pilih. Jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, sebab kalau tidak, kita pasti akan mencintai satu tidak dengan yang lain. Itu sebabnya satu saja. Kami Tuhan, selagi firman Tuhan disampaikan, selagi kita dengar firman Tuhan hari ini, tentukan pilihan selagi waktu diberikan oleh Tuhan. Buat keputusan hari ini. Ya. Kalau hari-hari kemarin, mungkin kita sudah membuang lagi waktu kita banyak, memberikan diri kita dihanyutkan oleh kesenangan dunia. Hari ini buat lagi keputusan. Tetapi minta anugerah daripada Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kesanggupan. Ya, Roh Kudus memberikan kita kesanggupan untuk kita iring Tuhan sungguh-sungguh, untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, untuk dimampukan menyenangkan hati. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan. Hari semua kita renungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman. Roh Kudus, jamaah hati kami, lembutkan hati kami, biar firman
bertumbuh. Kami mau menjadi orang-orang yang meningkatkan hati Tuhan. Kami mau mengejar dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau membiarkan diri kami lagi Tuhan dihanyutkan oleh kesenangan dunia itu. Tuhan, kami mau mengejar dalam hidup kami. Kami mau hidup di dalam ketenangan Tuhan. Yang waktu Engkau panggil kami, waktu kami tiba Tuhan, waktu yang Engkau tetapkan bagi kami Tuhan. Engkau dapati kami ada sebagaimana seharusnya kami ada di hadapan. Tolong kami yang Roh Kudus, berikan kami hati yang mencintai. Beri kami hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Beri kami hati untuk membuat keputusan Tuhan untuk mengutamakan Engkau dan menjadikan Engkau pribadi yang terutama dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah pribadi yang paling berharga, Engkau adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, jangan berikan kami kesungguhan di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita persiapkan hati kita mau bersyafaat. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita mau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Sungguh-sungguh minta anugerah Tuhan yang terjadi lawan atas bangsa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdiri malam hari ini dan berdoa. Tuhan, kami membawa Presiden kami Bapak Joko Widodo. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan. Setiap anasir-anasir jahat, setiap rancangan jahat, kecelakaan maut Tuhan yang dirancangkan Tuhan untuk beliau. Bapak, kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengetahui semua rencana itu dijauhkan dan dihindarkan Tuhan. Bapak, semua rencana jahat Tuhan dari elemen-elemen yang tidak menginginkan bangsa ini aman. Bapak, Tuhan bukakan, Tuhan bongkar, memberkati semua apa yang dikerjakan oleh TNI dan Polri dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati situasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya di bangsa ini. Kami percaya God is in control, Allah mengendalikan dan mengatur. Allah terlibat dalam sejarah bangsa-bangsa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan divine healing and blessing come Tuhan to our nation. Kami berdoa dalam nama Tuhan speed recovery Tuhan terjadi Tuhan bagi bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari kita memberkati sponsor dan donatur kita. Gereja-gereja yang ada di Korea, di Somang, kita berkati. Kita berkati donatur kita yang ada di Belanda, yang ada di Jakarta, di Tangerang, di Pulau Bali, di kota negara yang bisa kita sebutkan namanya, sebutkan satu persatu. Kita berkati mereka semua di dalam. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati setiap sponsor yang memberkati. Kami berdoa Tuhan memberkati Pak Irwan Stefanus dengan ibu Tuhan dengan rumah tangga dan pelayanan mereka. Kasih karunia yang jauh melampaui segala rangkaian pikiran Tuhan menolong dan memberkati. Akan kami berdoa speed recovery, divine healing and blessing kami to his life. Dalam nama Tuhan, kita memberkati semua karyawan yang ada di Benuai, semua usaha yang dikerjakan Tuhan memberkati. Memberkati Ibu Linda dan Pak Indra Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan. Blessing of the nation Tuhan, kami berdoa. Dan mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di Tuhan in the midst of the Tuhan difficult time, difficult season in this nation. Kami berdoa bagi ekonomi mereka Tuhan, rumah tangga pekerjaan-pekerjaan mereka. Memberkati Tuhan dalam nama Yesus. Petra dan Petra yang ada di Belanda, Tuhan memberkati. Tuhan pekerjaan mereka, memberkati gereja di Somang dengan seluruh jemaat, para penatua, para diaken, Bapak Gembala kami di Somang, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Memberkati Amang Maruhal Sihombe dengan rumah tangga pekerjaan ketiga anak, Tuhan berdoa, kami berdoa diberkati dalam nama Yesus. Memberkati Ibu anak Kesia, Tuhan tolong. Berkati Ibu Nelatuni, Tuhan tolong. Mama Tanoya, Tuhan tolong Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur setiap pribadi menurut tempat ini Tuhan berkati Pak Andi Sosis, memberkati Gracia Motor, Tuhan memberkati dalam nama dan setiap pribadi yang Tuhan pakai
yang Tuhan kirim, Tuhan untuk memberkati tempat ini. Kami berdoa Tuhan menolong dan Tuhan memberkati mereka dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Pulau Bali, kita berkati gubernur, bupati-bupati yang ada di setiap kabupaten, ada di Pulau Bali, dari Karangas, sampai dengan negara, camat-camat yang ada semuanya diberkati, secara khusus Kota Jemberana, bupati, wakil bupati diberkati, dan juga penduduknya, dan juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Pulau Bali, biarlah gereja boleh menjadi garam, boleh menjadi terang yang menerangi kegelapan ada di sini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa juga, kami memberkati Tuhan 8 kabupaten di Pulau Bali. Memberkati bupati yang ada Tuhan, memberkati camat yang ada sampai lurah, kepala desa Perbekel Tuhan, memberkati setiap Banjar. Bapa, kami berdoa gereja Tuhan di 8 kabupaten, Tuhan tolong dan Tuhan berkati dalam setiap pengembalaan dan setiap pelayanan. Kami berdoa biar gereja menjadi berkat, menjadi Tuhan alat transformasi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap Bapa, terima kasih, terpuji nama Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa memberkati Tuhan. Tuhan, terima kasih Bali, Gubernur Bali Tuhan memberkati kabupaten kami, Bupati dengan seluruh SKPD Tuhan berkati. Bapak Tuhan, divine healing and blessing Tuhan ada di tempat dan ada di kota kami. God, Tuhan, Engkau adalah Tuhan Allah atas kota kami, Allah atas pulau kami di dalam nama Tuhan. Memberkati setiap pelayanan gereja dan panti asuhan dan pelayanan-pelayanan Kristen. Kami berdoa diberkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Kita berdoa memberkati persiapan ibadah Natal, yayasan, Tuhan mau buat apa dan bagaimana bentuk perayaan Natal. Kita berdoa Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan memberikan dana bagi kita. Yang kedua, kita berdoa Tuhan memberikan lahan bagi kita supaya yayasan ini dapat dibangun dan lain sebagainya. Dan tiga, Tuhan, mobil kita sudah tua, dan kita berdoa untuk mengganti. Seperti Tuhan memberikan mobil yang pertama kepada kita, kita percaya juga bahwa kita berdoa, Tuhan akan juga memberikan mobil yang kedua. Mari kita sama-sama berdoa. Tiga, ya. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, kami akan merayakan Natal, dan kami berdoa, Tuhan, we have no much more money. Bapak berikan kami kesehatan, kesatuan. Ada 2 bulan di depan kami berdoa Tuhan menyediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus, uang yang sudah kami kumpulkan, dana Tuhan, dengan seluruh jemaat yang ada, Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami bisa maksimalkan dengan baik. Kami percaya juga Tuhan akan membuka jalan, menambah biaya-biaya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati semua hal yang kami lakukan dalam nama Yesus. Memberkati Tuhan, mobil kami yang sudah tua dan akan diganti, Tuhan kami percaya, seperti kami mendapat Tuhan yang baru kami percaya, Tuhan, Engkau menyediakan bagi kami di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa dalam nama Yesus untuk lahan Tuhan, Engkau telah persiapkan yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan, there is no impossible to God, Jesus to make something to us in this place. There is no one, Tuhan. Tuhan, karena sekarang situation better than you, God. Kami berdoa dan kami bersyukur dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih Engkau memberkati seluruh staf yang ada dengan seluruh pelayanan mereka, dengan rumah tangga ini, dengan rumah tangga dan pelayanan pekerjaan. Tuhan memberkati Erik dengan rumah tangga dengan pekerjaan. Tuhan memberkati semua dedikasi mereka. Erik dengan rumah tangga dan pekerjaan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan. Depance dengan rumah tangga dan pekerjaan. Tuhan berkati. Koresi dengan seluruh Tuhan pergumulan-pergumulan hidup. Memberkati istimewa pada bulan ini akan mendengar Tuhan berita kelulusan. Kami berdoa the best thing is come to yet in his life. Dalam Yesus. Berdoa memberkati Elizabeth, kedua anak, dan juga Remal dalam proses. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Depance dengan seluruh pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan tolong. Terima kasih untuk terus masih terpanggil setia melayani sebagai majelis jemaat. Tuhan memberkati. Pembina kami ini Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan. Kami berdoa Tuhan untuk tamu yang akan datang yayasan peduli kasih kita dari Denpasar. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Kami berdoa mengucap syukur
Kami juga berdoa untuk anak-anak SOW, YWM, Sekolah of Worship yang akan datang tinggal di Belimbing Sari selama 6 minggu. Tuhan tolong memberkati semua perjalanan pelayanan mereka. Tuhan atur, Tuhan buka jalan dan make a big breakthrough, God Jesus. Kami serahkan doa kami di malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari angkat tangan dan kita terima berkat. Kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh, hikmat, akal, dan pikiran, menolong dan memberkati kami di tempat ini Tuhan. Kami memalingkan diri lalu segera tidur. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu, penjagaan-Mu atas kami sebagai saudara yang tidak pernah mengantuk, terlelap, menolong dan menjaga kami. Staf-staf yang ada di luar, Tuhan menolong dan memberkati mereka juga seperti memberkati kami di tempat ini. And tomorrow morning when we wake up, Tuhan, we doing the same activity in this place. Tuhan, your anointing, your kindness, your mercy, Tuhan, always we will be us in this place. Di dalam nama Yesus berdoa dan bersyukur dan menerima berkat-Mu. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, shalom. Erik Otniel Mamuaya. Tuhan memberkati.